Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'ala khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelumnya seperti biasa, biar enggak ngantuk, Bapak Ibu yang mau ngopi silakan ngopi, bapak-bapak yang mau ngopi rokokan monggo ngopi rokokan ya. Ngopi rokok disingkat ngorok. Ngopi rokok, ngopi ngolah pikir, rokok roh sing pokok. Sapa wong kang gelem ngolah pikire bakal weruh perkara-perkara yang pokok sehingga tidak terkecoh dengan barang-barang perkara-perkara yang tidak pokok. Ngorok, ngopi ngolah pikir, rokok roh yang paling pokok. Orang bisa ngolah pikir kalau masih ada rohnya. Kalau nggak ada rohnya ya nggak bisa ngolah pikir. Makanya mumpung masih ada rohnya, mari pikirannya diolah biar nggak banyak pikiran. Banyak pikiran itu malah menimbulkan kekhawatiran dan kegaduhan. Ngopi rokokan pun monggo. Yang mau ngopi-ngopi yang rokokan santai aja. Yang nggak mau kopi hitam ya ada. Yang nggak mau itu ya ada teh. Kalau enggak ada air gunung gitu ya. Monggo dipersilakan. Nah, kalau kakinya dengkulnya udah mulai pegel-pegel kesemutan ya boleh blonjor lah, nyantai aja ya, nggak usah terlalu kaku ya, nyantai-nyantai aja, santai. Kalau pinggangnya mulai pegel-pegel kemeng ya silakan mundur-mundur cari sandaran, dan jangan lupa cari sandaran itu sandaran yang kuat. Jangan cari sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah geblak. Nah, gitu ya, yang pena aja. Ngopi silakan, rokok. Kalau memang masih ngantuk juga ya, yang mau ngantuk silakan ngantuk, deklak-dekluk ya, mau gayer-gayer, lir-lir, monggo gayer-gayer, lir-lir ya. Mau sambil merem-merem ya nggak apa-apa. Ya. Matanya merem nggak apa-apa, yang penting pikiran dan hatinya tetap melek. Alhamdulillah. Ampun monggo, aku tak juga ngopi dulu. Yang enjoy aja Pak. Ya. Sekarang enjoy lagi ya. Enjoy. Produksi Sintus. Bukan itu bukan iklan ya, bukan ya. Nah, ya mudah-mudahan yang produksi rokok Sin Enjoy ini dia melihat gitu. Terus besok nanya Pak Warto nomor rekeningnya berapa gitu. Wah, amin itu. Ya robbal amin. Kabul. Alhamdulillah. Sekarang yang berani iklan rokok. Di TV udah nggak ada. Ya. Iklan rokok kan nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Di TV saya doang yang ada iklan rokok. Cuman ya rokoknya Sin. Pas di acara ngorok, dia ada iklan rokok. Kemarin kepo, lihat ada iklan kepo. Nonton di TV saya enak. Nunggu silakan yang belum bikin kopi bikin lah, nggak apa-apa. Tak tungguin, masih sore. Ya, nikmati hidup dengan rasa, bukan dengan pikiran. Hidupnya jangan dipikirin. Itu udah ada yang punya. Ya. Alhamdulillah. Pun ya, ini udah, rokok udah, santai.
Kalau sudah dirokok nyantai, saya tak ngaji, didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kalau kira-kira didengarkan nggak enak, ya silakan kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan HP. Wong kuping-kupingnya dewe ya. Wah, Pak dulu mulai cerdas ya. Seneng ya. Lawatannya bareng enak, wadahnya melengking. Keren ini. Besok ini masuk nambah vokalis di Cair dan Piar. Kalau Mr. Sarjana alias Joni. Iya. Yang bagian nyenggai Imam Prasojo. Wah, nyenggai. Terengane nyenggai ya. Ran nyenggai lo joget ya. Kok nyanyi mau. Ya. Nah, masih ada waktu Pak. Apa kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada hal lain mau disampaikan? Kalau nggak ada, saya lanjutin dulu. Lanjut? Itu ada Pak. Oh, okay. Siapa? Di surat Yasin itu ada surah Nisfu Saban Pak. Iya, Nisfu Saban. Iya, Nisfu Saban itu di Yasin kan ada itu masuk kelompok-kelompok doa bagaimana Pak? Kok di situ ada Nisfu Saban. Nisfu Saban. Nisfu itu pertengahan. Iya. Ya. Saban itu bulan Saban. Jadi Nisfu Saban itu amalan yang diamalkan di malam Nisfu Saban. Ya. Nah, kenapa ulama-ulama kita mengajarkan untuk beramal di pertengahan bulan Saban? Karena di bulan Saban ada hadis yang mengatakan gitu. Ya, hadis itu sabda Nabi ya. Saya membaca sebuah hadis, jadi itu dinyatakan itu sabda Nabi bahwa innas sabana syahrullah. Inar rojaba syahrullah. Wa sabana syahri. Wa ramadana syahru umati. Jadi rangkaiannya 3 Pak. Itu Saban itu. Inar rojaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rojab itu bulannya Allah. Karena Rojab bulannya Allah, di bulan Rojab itulah Allah membuka lebar-lebar ampunannya, sehingga di bulan Rajab ulama-ulama kita menganjurkan untuk banyak-banyak beristighfar, sampai-sampai ada istighfar khusus yang namanya istighfar Rojab. Pernah dengar? Iya. Nah ya. Wa Sabana syahri kata Nabi. Dan bulan Saban itu bulanku. Kenapa Rasulullah menyatakan bulan Saban itu bulanku? Karena ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu turunnya di bulan Saban. Makanya dianjurkan banyak-banyak bersolawat. Dan ulama kita memanfaatkan karena sholawat Nabi itu bisa mengundang perkenan Allah untuk memberikan syafaatnya, sehingga kita dianjurkan di bulan Saban. Kan sholawat itu syarat diterimanya doa. Jadi doa itu terapung-apung, ngambang. Baina samai wal ard, antara langit dan bumi, nggak nyampe sampai dibacakan sholawat. Gitu. Makanya kita dianjurkan berdoa. Yang pertama, minta diampuni dosa kita. Ketiga, minta dikuatkan iman ihsan Islam kita.
kita minta dipanjangkan umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang baik, yang banyak, yang halal untuk bekal ibadah. Kan 3 itu kan, dengan wasilah membaca Yasin 3 itu kan. Tuh. Kemudian wa Ramadana sahru umati. Bulan Ramadan itu wis untuk umatku. Pokoknya mansoma Ramadana ufira lahu mata qadama min mansoma Ramadana imanan waktu sabar ufira lahu mata qadama min. Dan orang yang puasa di bulan Ramadan itu ya dengan iman, maka aku ampuni semua dosanya yang telah lalu dan yang akan. Ada 3 rangkaian itu, dan itu kita lakukan. Itu ya Pak, itu yang namanya bulan Saban. Banyak nanti hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan Saban, bulan Rajab. Jadi 3 rangkaiannya. Makanya di bulan Ramadan kita semangat ya Pak. Apa tujuannya? Biar tahu tujuan lah. Supaya tujuan puasa apa? Idul Fitri. Makanya di bulan Ramadan kita semangat dan kita menjaga diri dengan benar-benar Pak dalam saum itu, supaya Idul Fitri itu apa? Kembali apa ya? Lo kan nanya ya. Idul Fitri itu kembali apa ya? Tolong difoto biar viral. Apa ya kan? Jadi kembali suci. Oke. Kita buktikan. Kita pastikan dulu ya. Ya, kita pastikan dulu dan kita buktikan. Jadi kita puasa Ramadan 30 hari supaya nanti selesai Idul Fitri kembali apa ya kan gitu ya. Ayo kita coba. Waktu puasa saya ngomongin orang, saya ngomongin Mbak Min, Pak Yoto negur saya, jangan ngomongin orang Pak, kita puasa astagfirullahaladzim. Terus ada orang kerjaannya bohong dulu, puasa suka bohong, puasa. Oh iya, astagfirullahaladzim, itu ya. Lagi selesai puasa, yang ngomongin orang berhenti. Kembali aslinya Pak. Selesai puasa kembali aslinya. Jadi Idul Fitri itu artinya apa? Kembali ke aslinya. Kembali aslinya. Banyak semua yang tukang ngomongin orang, yang tukang bohong dulu. Kembali aslinya yang semula. Halo. Kembali ngomongin orang lagi. Aslinya. Kembali aslinya, kembali watak semula apa kembali suci? Watak semula. Pada umumnya. Kebanyakan orang gitu. Kebanyakan. Jadi mungkin yang ada yang kembali suci ini nggak kebanyakan orang ya. Karena kebanyakan orang kembali aslinya kan? Iya. Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Loh, yang bohong 1. Oke, puasa. Gak boleh sarapan, anaknya mau minta makan orang. Gak boleh sarapan pagi-pagi. Mau kenapa? Selama 30 hari tidak pernah sarapan. Begitu puasa selesai, sarapan paginya udah disiapkan dari malam takbiran, udah bikin lontong sama opor ayam. Terus katanya mau berangkat sholat id, sarapan dulu. Kok sarapan dulu? Inilah hari pertama saya sarapan setelah 30 hari. Terus alasannya sunnah roh. Jadi Idul Fitri artinya apa? Kembali sarapan Lagi makan lagi. Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Terus yang benar yang mana? Benernya juga kembali ke aslinya.
Ya kembali asli. Halo bro, repot ini. Aduh, wong gendeng ini. Orang lagi sakit ditanggap. Makan-makan begitu. Kembali asli. Loh, kalau orang kok yakin dia puasa ingin kembali suci, kita datang dari Allah dalam keadaan suci, kita puasa ingin kembali berjumpa dengan Allah sebagai satu kegembiraan, itu orang yang memiliki cita-cita tinggi. Ternyata buktinya kembali pada wataknya yang ngomongin orang lagi, ya kan, yang bohong lagi, yang sarapan pagi lagi, itu rendah apa tinggi? Rendah banget Pak. Terus ngakunya manusia itu makhluk yang paling tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Apa benar? Ini hubungannya dengan Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 prosesnya. Oke ya. Nah, ayo, kalau memang kita manusia makhluk yang lebih tinggi daripada makhluk yang lain, sehingga merasa dihormati juga oleh malaikat, ayo sekarang kita buktikan. Cara buktikannya kita merujuk pada petunjuk di surat Al-Fussilat ayat 53. Itu Allah berfirman begini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Itu. Jadi sanurihim akan aku perlihatkan kepada mereka para manusia yang merasa tinggi-tinggi, merasa mulia dari makhluk lain itu. Apa yang diperlihatkan? Ayatina, ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaanku. Di mana? Fil afaqi. Di dalam seluruh penjuru. Jadi Allah memperlihatkan tuh. Nah, kita sekarang disuruh baca alam ini. Yang paling dekat dengan kita apa? Sekitar kita ini misalnya tumbuh-tumbuhan. Kita ambil tumbuh-tumbuhan, di sana ada pohon pisang misalnya ya. Pohon pisang. Nanti contoh lainnya banyak, Pak. Bisa jeruk, bisa macam-macam ya. Ini yang mancing-mancing bahasa dulu ini. Ya, kalau yang pintar mau yang mancing, mau yang dipancing, yang pintar ya. Kalau yang pintar yang mancing apa yang dipancing, kira-kira gini nih Pak. Nah, yang pintaran yang mancing daripada yang dipancing. Ya, kita suruh lihat alam kan. Pisang, jeruk, ya, apalah tumbuh-tumbuhan ya kan. Kalau ibu kangkung lah, ibu tahu kangkung ya, tempe, tahu ya, dapur. Saya tanya sekarang, ibu-ibu dan apa? Apa yang terlintas di benak itu tentang kangkung? Kangkung urusan ibu-ibu. Kangkung itu Pak, dia hidup di dunia. Pernah nggak ada kangkung makan kangkung? Ada? Nah. Ada nggak kangkung memanfaatkan kangkung? Nah. Dia hidupnya dipersembahkan untuk semesta. Oke? Bisa dipastikan? Bisa diterima akal? Bisa dibuktikan? Untuk kita Pak. Kita manusia lebih mulia mana sama kangkung? Kangkung. Ya, kangkung itu sama dengan manusia makhluk yang paling mulia, paling tinggi. Kok sampai Pak Tarso lebih mulia kangkung itu? Coba ini. Kita jujur. Nyatanya begitu gimana? Manusia bisa makan manusia. Kalau manusia cenderung mikirin dirinya sendiri. Orang lain mau ini kayak nggak pernah berpikir memberi manfaat untuk semesta. Padahal kita diciptakan dalam rangka rahmatan. Yang bertugas rahmatan lil alamin kangkung apa manusia? Kangkung. Manusia. Malah gendeng meneh kangkung rahmatan lil alamin. Kan ditugaskan. Oh manusia. Amanah. Gimana Pak? Mestinya kan kita hidup ini dipersembahkan untuk semesta. Semampu kita. Apa yang kita persembahkan untuk semesta itu yang nanti kita jumpai di hadapan Allah.
Wong kita tinggi kok, cita-cita kita tinggi kok. Masa lebih tinggi kangkung? Itu urusan kangkung. Urusan pisang. Pisang hidup Pak Tunggu. Pernah nggak pisang makan pisang? Nah, Pernah nggak pisang itu memanfaatkan pisang? nah, Pernah nggak pisang mikirin dirinya sendiri? Hidupnya, sikapnya, apa yang dia lakukan, hasil jerih payahnya dipersembahkan untuk semesta. Yang punya dalil khairun nas anfa'uhum linnas siapa? Pisang apa manusia? Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang banyak bermanfaat untuk kepentingan manusia lain. Hidup ada manfaatnya untuk orang lain. Yang punya dalil itu siapa? Yang amalin pisang sama kangkung. Di kalangan ibu-ibu kangkung, kalangan bapak-bapak pisang. Jadi sebetulnya lebih tinggi mana ini kan martabatnya kangkung sama manusia? kangkung sama pisang. Coba tuh. Coba itu. Baru sadar. Sadar tenang apa tembang lambe? Bang Lambe. Oke. Sadar. Itulah manfaatnya Rajab, Saban, Ramadan. Biar kita membumbung tinggi. Itu malah yang ngamalin, Pak. Kenapa Allah siapkan ini? Karena manusia lupa diri, nggak sadar. Tapi ngakunya manusia makhluk paling mulia, manusia makhluk paling tinggi dari makhluk lain, punya cita-cita setinggi langit. Bener lah. Mestinya manusia itu, ya, dia harus terbang tinggi, Pak, bukan merangkak. Apalagi geremet. Yang pantas geremet itu ulet. Ulet aja nggak mau geremet. Geremet itu macet. Geremet orang tekan-tekan. Gini betul. Wes geremet, senengane rusak. Ketemu daun jeruk rontok apa? Itu siapa? Ulet, Pak. Tapi dia begitu sadar, dia tidak mau. Gak enak geremet, dimusuhin orang, dibenci orang. Akhirnya apa? Puasa, Pak, dia. Aku nggak mau, saya mau puasa. Puasanya lamaan mana orang sama ulet? Berapa hari ulet puasa? 36 hari. Yang diperintah puasa 36 hari siapa? Puasa Ramadan 1 bulan plus 6 hari setelah Ramadan. Siapa yang disuruh? Manusia. Ngamalin. Enggak. Ulet ngamalin. Apa hasilnya? Dia masuk puasa 36 hari berubah jadi kepompong. Gini bener. Begitu kepompong keluar, itu yang namanya bungkus disobek nggak kuat, Pak, kita bungkus rumah itu. Ya kan banyak pohon jati di kampung saya. Musim entung itu nyobekin itu susah, Pak. Tapi dia bisa keluar, Pak. Sudah tidak ulet lagi, Pak. Apa namanya? Kupu-kupu indah apa tidak? Iya. Terbang tinggi apa tidak? Harusnya manusia yang kayak begitu, bukan ulet. Dikasih waktu Rajab, Saban, Ramadan. Terus nggak resek lagi. Tidak pernah ada satu dahan kering pun yang dihinggapi kupu-kupu yang patah. Kita ini seneng bikin patah temen, matain orang. Begini bener. Kupu-kupu nggak pernah. Dan yang dihisap selalu yang bagus-bagus. Bunga. Mainnya di taman. Yang sering main di taman siapa? Kupu-kupu. Nah, manusia disiapkan taman nggak sembarang, tapi taman surga. Riyadul, senang, betah. Di taman surga betah. Walah yang kalau Kita lihat nanti. udah dilihatin jam udah lewat 10 katanya, padahal kira saya nggak tahu, saya tahu ya sengaja. Itu betah di taman itu, Pak. Indah, Pak. Yang dimakan sih makanan yang enak-enak. Nah, kita maunya makan yang nggak enak. Iso mangan tongseng kok tongseng, iso mangan sate kok sate. Besok nak tempe digodhog meneh, mau pun dino
Pada yang duwe kalau sate kambing yang pedes ya. Kayak kuku-kuku yang sudah menjulang paham ya maksudnya? Itu Pak Sarjono sementara jawaban saya. Nanti kalau kurang puas atau ada tanggapan dari bapak-bapak, monggo. Kita diskusi ini kita lanjutkan nanti. Ada yang mau ditanyakan? Tadi bebas saja, bebas, enjoy. Ini hikmahnya luar biasa ini. Ini namanya ngolah pikir. Jadi nggak usah beda pikir, dia olah pikir. Terima Pak Sarjono. Cekap. Nah, ada yang manggut-manggut berarti paham. Demikian dulu tabarukan kita. Kitab An-Nasihatul Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya, membimbing kita semua, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa malam Jumat dan Jumat baca surat Al-Kahfi. Ini ada yang kita dapatkan baru Al-Kahfi dan ayat-ayat pilihan ya, sehingga kita amalkan dan dari kita segolongan Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wali masyaykhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat allati yu'minuna wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.